Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Pujana Dewanta Utama dengan NIM 20201110310311 dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Hukum Perdata Tiga Waris yang diampu oleh Ibu Tinuk Dwi Cahyani SH SHI MHUM. Nomor satu adalah legitimate property bagian mutlak berdasar pasal 913 KUH Perdata adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris. Garis lurus menurut ketentuan undang-undang terhadap orang yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Besaran bagian legitimate property bagian mutlak yang diatur dalam pasal 914 KUH Perdata yakni yang pertama, satu anak sah besarnya 1/2 jika ia mewaris tanpa wasiat. Yang kedua, dua anak sah besarnya 2/3 bagian jika ia mewaris tanpa wasiat. Yang ketiga, tiga anak sah besarnya 3/4 bagian jika ia mewaris tanpa wasiat. Yang B, utang persatuan adalah semua utang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan rumah tangga, seperti pengeluaran sehari-hari atau pertanggungjawaban suami dan istri pada utang persatuan jika perkawinan tersebut telah putus akibat cerai. Yang kedua, utang warisan adalah utang pribadi milik sepewaris yang belum dibayar selama masa ia hidup. Yang ketiga, utang kematian adalah utang yang berhubungan dengan kematian seperti biaya pemakaman. 2A. Perbedaan antara inverting pemotongan dengan imbring pemasukan jika ditinjau dari subjek, yaitu subjek inverting diwajibkan kepada siapa saja yang menerima hibah atau hibah wasiat dari pewaris. Subjek imbring hanya ditujukan kepada ahli waris saja. Pelaksanaannya dalam mewaris BW yaitu inverting, apa saja yang merupakan kewajibannya dipotong tetapi diperhitungkan dengan apa yang sudah diterima sebagai hibah dari pewaris. Pelaksanaan inbreng, kewajiban inbreng tidak bergantung pada adanya tuntutan dari ahli waris, apalagi tuntutan legitimate party, legitimaris. 2B, bagian pewarisan, A, pewaris, B, C, D, E, anak. Bagian masing-masing harta waris 12 juta, hibah pewaris A kepada E 5 juta. B, C, D, E mendapat masing-masing 1/4 dikali 12 juta, hasilnya 3 juta. Di total mendapat 12 juta. E mendapat hibah dari pewaris A 5 juta, maka hasilnya 8 juta. Maka E harus inbring kepada B, C, D. Harta waris hibah 12 juta tambah 5 juta sama dengan 17 juta. B, C, D, E masing-masing 1/4 kali 17 juta mendapat 4 juta 250. 3 juta warisannya, E mendapat 3 juta warisan ditambah 12 1,1 juta 250 hibah dari E yang harus di-inbrand, yang totalnya ini 4 juta 250. Masing-masing B, C, D, E mendapat 4 juta 250. Nomor 3A, ketentuan perhitungan bagian ahli waris menurut Quran Surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Menurut Quran Surat An-Nisa ayat 11, pewaris adalah orang tua, baik bapak dan ibu. Ahli warisnya adalah anak-anak laki-laki bersama perempuan, mendapat 2/1. Satu anak perempuan setengah, dua anak perempuan atau lebih, 2/3. Pewaris adalah anak, ahli warisnya orang tua, ayah ibu. Masing-masing ayah ibu mendapat 1/6 jika pewarisnya mempunyai anak. Masing-masing ayah ibu 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak. Jika pewaris tidak mempunyai anak, maka ahli warisnya adalah orang tua. Ibu mendapat 1/3, ayah mendapat 2/3. Menurut Quran Surat An-Nisa ayat 12, pewaris istri maka adalah suami. Suami mendapat 1/2. Jika pewaris tidak punya anak, suami mendapat 1/4. Jika pewaris punya anak, jika pewaris suami maka ahli warisnya adalah istri. Si istri mendapat 1/4 jika pewaris tidak meninggalkan anak. 1/8 jika pewaris mempunyai anak. Pewaris saudara tidak punya anak, tidak dia punya ayah dan anak, tetapi mempunyai saudara seibu.
ahli waris adalah seorang saudara laki-laki, maka 1/6 bagian jika satu ahli waris. Jika lebih dari satu ahli waris, maka dapat 1/3 atau 1/3 bagian laki-laki atau perempuan. Menurut Quran Surat An-Nisa ayat 176, pewaris adalah saudara yang tidak mempunyai anak atau keturunan ahli waris. Ahli waris eh, adalah saudara yang tidak punya anak. Ahli waris adalah dua saudara perempuan dapat 2/3 bagian. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dapat 2/1. Nomor 3B, atau waris 24 juta, ahli waris istri, dalam kurung janda, ibu, dan 2 anak perempuan. Ini bagian pewarisannya, ini ada ibu, ini P pewaris, anak perempuannya ada 2, istri 1, pewaris meninggalkan istri, janda, ibu, 2 anak perempuan. Maka bagian masing-masing adalah istri mendapat 1/8 sama dengan 3. Ibu mendapat 1/6 sama dengan 4. 2 anak-anak 2/3 sama dengan 16. Hasilnya 23. Maka dari itu dirobtan sama dengan 24. 3/23 kali 24 juta hasilnya 3.130. 4 bagi 23 kali 24 juta hasilnya 14.173. 16 bagi 23 kali 24 juta hasilnya 16.695 yang harus dibagi 2 karena anak perempuannya ada 2. Nomor 4A, sistem patrilineal adalah sistem keturunan yang berhak mendapat warisan adalah anak laki-laki, tetapi dalam pembagian waris ini jika ahli warisnya adalah anak perempuan, maka harta yang didapat laki-laki akan diberikan kepada saudara dan pihak perempuan. Hanya akan mendapat sedikit. Ya, perempuan yang patrilineal dianut oleh suku Batak, Gayo, Bali, Asmat, Ambon. Yang kedua ada sistem matrilineal, adalah sistem keturunan yang ditarik dari garis keturunan ibu saja. Anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk terhubung dengan kerabat ibu berdasar garis keturunan perempuan secara unilateral. Garis ibu sangat penting dalam urusan waris. Sistem matrilineal dianut oleh suku Minangkabau dan Semando. Yang ketiga, sistem parental atau bilateral adalah sistem yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tua dan sekaligus kerabat ayah dan ibu secara bilateral. Sistem parental atau bilateral dianut oleh masyarakat Jawa, Sunda, Madura, Makassar. Nomor 4B, ini bagian pewarisannya. Pewaris meninggalkan C, D, E, F, dan B, nyonya. Ahli warisnya C, D, E, F, harta waris 1,1 M. Yang kedua ada 400 juta, 300 juta. Totalnya 1,8. Yang B, harta waris dari B adalah pihak nyonya, yaitu 250 juta, 200 juta, 75 juta. Totalnya 525 juta. Harta gonogini dari A dan B, pewaris dan nyonya, adalah 900 juta. Ini perhitungan Jawa. Ahli waris C, D, E, F. Harta waris 1,1 miliar, tambah 400 juta, tambah 300 juta, tambah 550 juta, hasilnya 2,250 miliar. Pembagiannya adalah 1/4 dikali 2 miliar 250 juta. Ya, ini totalnya 560 juta, 562, 500 juta. CDEF masing-masing mendapat 562 juta 500 rupiah. Pembagian dalam Batak, ahli waris CD. Harta waris harta suami tambah harta istri ditambah harta gonogini. Harta suami 1,8 miliar, harta istri 525 juta, ditambah harta gonogini 900 juta. Totalnya 3 miliar 250 juta. Yakni dibagi 2 sama dengan 1 miliar 612 juta 500 miliar rupiah. CD masing-masing mendapat 1,600 juta 12,5 juta. Nah, nomor 5 ada perbedaan sistematika hukum waris BW, hukum waris Islam, hukum waris adat. Satu sumber hukum. Sumber hukum menurut hukum waris BW, KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
atau BW, Burgerlich Wetboek, sumber hukum menurut hukum waris Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad, sumber hukum menurut hukum waris adat, adat atau kebiasaan jurisprudensi. Yang kedua, sistem kewarisan bilateral dan individual, hukum waris BW. Sistem kewarisan hukum waris Islam bilateral dan individual. Sistem kewarisan hukum waris adat, individual, kolektif, dan mayoral. Bagian ahli waris menurut hukum waris BW sama rata, hukum waris Islam 2:1. Hukum waris adat sama rata, patrilineal dan matrilineal. Perbedaan sebab terjadinya pewarisan menurut hukum waris BW, ab investato, testamenter, hukum waris Islam, adanya perkawinan dan hubungan darah. Hukum waris adat, hubungan darah atau perkawinan dan perkawinan. Perbedaan ahli waris menurut hukum waris BW, golongan 1, 2, 3, 4. Hukum waris Islam, surat An-Nisa ayat 11, 12, 1, 7, 6. Dan ahli waris menurut hukum waris adat, patrilineal, hanya anak laki-laki yang dapat. Matrilineal, hanya anak perempuan yang dapat. Yang ketiga, parental atau bilateral sama. Sekian presentasi hasil ujian akhir semester saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.